Alat pelindung diri pada proyek konstruksi. Halo, perkenalkan, saya Intan Angesti Wening dengan nomor induk mahasiswa K1520033. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret Surakarta, Angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengenalan Lingkungan Persekolahan atau PLP yang bertepatan di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Cundakus Habsya Magister Sains Arsitektur dan Guru Pamong Bapak Mardi Sarjana Pendidikan Magister Sains. Pengenalan singkat mengenai SMK Negeri 2 Sukoharjo. SMK Negeri 2 Sukoharjo memiliki 8 konsentrasi keahlian, yaitu TKR, TMI, TM, APHP, ATR, UPT, dan DPIB. DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan adalah konsentrasi keahlian yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan gedung, dan perbaikan gedung. Sehingga diperlukan pengenalan mengenai alat pelindung diri pada proyek konstruksi agar siswa dapat memahami tentang alat pelindung diri sebelum terjun langsung ke lapangan. Sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dapat terjamin. APD yang pertama yaitu safety helmet atau helm keselamatan yang digunakan untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda-benda dari atas, dan lain-lain. Oh iya, di dunia proyek konstruksi terdapat helm keselamatan dengan warna yang berbeda-beda loh. Perbedaan warna ini menunjukkan identitas dari pengguna dan perannya pada suatu proyek konstruksi. Helm yang pertama yaitu helm berwarna kuning, digunakan untuk pekerja pada unit kerja sipil. Helm yang kedua berwarna orange, digunakan untuk pekerja kebersihan harian. Yang ketiga, helm berwarna merah, digunakan untuk pekerja pada unit K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, pengguna helm warna merah ini loh, bosnya pada bidang K3 di proyek konstruksi, yang bertugas mengawasi pelaksanaan K3, menegur apabila terdapat pelanggaran pada proyek seperti penggunaan APD yang tidak lengkap atau cara pemakaian yang salah, kebersihan lingkungan proyek, dan sebagainya. Keempat, helm berwarna putih, digunakan untuk tamu proyek dan tim proyek seperti pelaksana, dan kepala proyek. Yang kelima, helm berwarna hijau, digunakan untuk pekerja pada unit kerja lingkungan. Dan yang terakhir, helm berwarna biru, digunakan untuk pekerja pada unit mechanical, electrical, atau ME. APD yang kedua yaitu rompi keselamatan. Rompi keselamatan dibuat dengan warna yang mencolok. Tujuannya agar para pekerja mudah dilihat oleh rekan kerja, operator peralatan, dan pengendara yang lewat, sehingga akan mengurangi resiko kecelakaan. APD yang ketiga yaitu alat pelindung mata dan wajah, seperti kacamata, goggles, masker full face, dan topeng las. APD ini diperlukan oleh setiap orang pada proyek konstruksi untuk melindungi diri dari lemparan benda-benda kecil, pengaruh cahaya, pengaruh radiasi tertentu, dan percikan cairan. Yang keempat yaitu pelindung telinga. Alat pelindung telinga terkadang dibutuhkan di lokasi proyek konstruksi. Ketika terdapat suara bising yang dapat mengganggu kesehatan telinga,
Sumba telinga atau earplug dapat mengurangi intensitas suara 10 sampai dengan 15 desibel. Dan tutup telinga atau earmuff dapat mengurangi intensitas suara 20 sampai 30 desibel. Earplug yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi untuk bicara atau komunikasi biasanya tak terganggu. APD yang kelima yaitu masker. Masker adalah alat pelindung pernafasan. Pernafasan merupakan salah satu sistem organ pekerja proyek konstruksi yang juga harus dilindungi dengan mencegah potensi kerusakan organ pernafasan. Sumber bahaya seperti pencemaran di udara disebabkan oleh virus, bakteri, partikel debu, kabut, asap, atau uap logam terkadang ada pada proyek konstruksi. APD yang keenam yaitu sarung tangan, merupakan alat pelindung tangan pada proyek konstruksi. Sarung tangan melindungi tangan dari bahaya paparan cairan tubuh, menghindari luka lecet, luka teriris, luka terkena bahan kimia, dan terhadap temperatur ekstrim. Yang berikutnya yaitu sepatu keselamatan kerja atau safety shoes. Merupakan alat pelindung kaki yang melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda-benda berat, percikan cairan, tertusuk oleh benda-benda tajam, dan resiko terpeleset. Biasanya disebut juga dengan steel toe boots atau sepatu khusus yang diberi plat besi untuk melindungi jari-jari kaki dari kejatuhan dan benturan benda-benda bahan bangunan. APD yang terakhir yaitu body harness atau sabuk pengaman. Merupakan alat pelindung jatuh perorangan yang digunakan pada lokasi proyek konstruksi. Sabuk pengaman berfungsi untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Sabuk pengaman biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi di ketinggian dan pekerjaan memanjat. Ada beberapa macam safety harness atau sabuk pengaman, yaitu penunjang dada atau chest harness, penunjang dada dan punggung, chest waist harness, dan penunjang seluruh tubuh atau full body harness. Harness yang digunakan pada tubuh akan dihubungkan dengan tali pengaman yang dikaitkan pada besi penopang beban. Alat pelindung diri atau APD menjadi bentuk pengendali resiko terakhir berdasarkan hierarki pengendali resiko. Jadi, setiap perusahaan dalam bidang konstruksi wajib menyediakan APD bagi pekerja dan buruh di tempat kerja. Ingat, APD harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Demikian tadi pembahasan mengenai alat pelindung diri pada proyek konstruksi. Wah, ternyata banyak sekali ya alat pelindung diri yang harus kita kenali. Dan tentunya harus kita pelajari cara penggunaannya. Karena keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kecelakaan dulu, baru kita menyadari pentingnya hal tersebut. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. APD lengkap, kerja mantap. Dengan K3 hidup menjadi lebih bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa.